Alright everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, lagi-lagi nih dunia maya dihebohkan. Bukan dengan kasus hacker ya, tetapi dengan beberapa pengumuman film dari MCU di event Disney 23 Expo kemarin. Yaitu ya MCU mengumumkan bahwasanya ada beberapa cast dan juga sutradara yang bakalan berkecimpung di proyek-proyek film MCU di ya bisa dibilang di fase 4 sampai 6 kemarin yang kemarin juga diumumkan ya oleh MCU di event Comic Con kalau tidak salah. Nah, seperti kita tahu di event Comic Con itu di fase 4 sampai fase 6 itu mengambil tema Multiverse Saga. Widih. Nah, tapi lagi-lagi MCU memberikan surprise nih kepada kita. Ternyata ada dua film tambahan yang tidak diumumkan oleh MCU ya di event Comic Con kemarin ya, yaitu film Werewolf by Night dan Armor Wars. Nah, berarti ini kita bisa berteori bahwasanya yang sudah diumumkan oleh MCU di Comic Con kemarin kemungkinan itu bisa ada tambah-tambahan lagi ya, bisa di series. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja nih kita bahas beberapa filmnya nih yang mungkin kita bahas sesuai timeline ataupun yang berhubungan teman-teman. Oke, yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi yaitu Werewolf by Night. Di trailernya kita bisa lihat nih bahwasanya temanya ini bakalan thriller dan horror gitu teman-teman. Dan juga bisa katakan trailernya sangat unik di mana ya menampilkan hitam putih ya seperti 80-an gitu teman-teman. Bisa dikatakan juga film ini sebagai penyambut hari Halloween karena bakalan tayang di bulan Oktober ini. Nah, berarti sehabis shoot langsung terbit Werewolf. Karena kemarin langsung Wakanda ya, ternyata ada Werewolf dulu ini. Di trailer juga menampilkan beberapa manusia supernya atau superhero-nya. Bingung ya apa bilang manusia super atau superhero. Apalagi ya yang menjadi Werewolf itu yang bernama Jack Russell. Ditampilkan di sini ya sekilas juga yang hanya kartunya saja yang sudah ditampilkan, dan juga beberapa manusia super lainnya yang paling excited itu adalah Man-Thing. Widih, si ya karakter Marvel yang sangat horor ini juga teman-teman, dia itu berbentuk seperti rawa-rawa ya. Dan juga kalau tidak salah Man-Thing ini pernah filmnya ada di 2005 lalu, tapi bukan MCU yang buat, tapi tetap pihak Marvel, lupa Universal atau apa, dan tentunya bertema horor. Ya, komik Werewolf ini sangat penting sebenarnya teman-teman untuk apalagi dengan dunia Marvel karena di komik Werewolf by Night ini pertama kalinya muncul karakter sangat favorit kita di bulan Ramadan kemarin teman. Apalagi kalau bukan Moon Knight. Nah, Moon Knight pertama kali muncul di komik ini kalau tidak salah. Nah, berarti series ini bisa menjadi jembatan untuk Moon Knight Season 2. Wih! Karena banyak rumor ya bahwasanya bakal ada nih Moon Knight Season 2. Dan juga di trailer Werewolf by Night ini juga menampilkan para tentara TVA. Ada apa ini? Kok ada tentara TVA? Apakah berhubungan dengan hancurnya timeline? Apalagi berhubungan dengan Loki? Karena Loki juga diumumkan bahwasanya mendapatkan Season 2. Nah, di event di 23 Expo kemarin Loki juga diumumkan nih ya. Pengumuman terbarunya yaitu sedikit dijelaskan bagaimana detail-detail yang bakalan diceritakan di series ini ya, terutama itu bagaimana Loki dengan sibuknya harus menghadapi Kang the Conqueror yang telah menguasai TVA teman-teman, karena ulah dari Sylvie, si varian Loki versi wanita. Lalu di sini Loki juga harus kembali menyadarkan Mobius dan juga Hunter B15 karena ya timeline juga semakin hancur, ingatan juga kacau. Tetapi di sini Loki kembali mendapat partner baru yaitu yang bernama Ke Huy Quan. Ke Huy Quan ini katanya pernah viral di film Everything Everywhere All at Once. Maaf aku belum tahu film ini bagaimana, tapi katanya seru juga nih. Yang mana si Huy Quan ini bakalan menjadi libraries atau perpustakawan yang menyimpan data-data. Pastinya Loki membutuhkan bantuannya untuk ya mengetahui ya bagaimana kondisi TVA sekarang tidak jelas
nyata Kang menjadi penguasa. Dan juga di teaser yang ditampilkan di event tersebut mengatakan bahwasanya Loki sempat mengebom sebuah dinding di TVA dan terlihat bahwasanya Kang ada 3 varian. Widih. Lalu rumor mengatakan bahwasanya bakalan ada hero baru yang bernama Hyperion yang bakalan diperankan oleh Henry Cavill. Ya, tentunya dia pernah memerankan Superman. Widih, ini bisa dikatakan juga varian dari Superman ya teman-teman. Tapi bukan maksudnya begitu ya, cuma hanya pemerannya saja yang sama. Ya berarti di sini Loki sangat kelelahan teman-teman ya, dimana dia harus menghadapi Hyperion ini dan juga harus menghadapi si Kang. Wih, Kang ini benar-benar bahaya teman-teman. Mungkin kalau bahaya Kang ini tidak ditampilkan dulu di Loki, malahan kita bakalan mendapatkan bahaya Kang ini langsung di pembuka fase kelima teman-teman. Apalagi kalau bukan Ant-Man and the Wasp Quantumania. Perlukah aku berkata mantap? Ya dimana di film Ant-Man terbaru ini, Ant-Man ketiga ini, Kang bakalan menjadi musuh dari Ant-Man. Widih. Tapi katanya bukan musuh ya, juga pertama itu bekerja sama. Si Kang menyuruh si Ant-Man bahwasanya mencuri sebuah benda yang berada di Quantum Realm. Nah, berarti tidak hanya Kang ini musuhnya teman-teman, yaitu juga ada musuh bebuyutan para Avenger yang sangat ikonik. Wih, apa itu kalau bukan MODOK? Waduh, MODOK, si kepala besar ini ya, kepala besar tangan kecil. Tapi di sini MODOK-nya itu yang besar itu bukan kepalanya manusia, tapi itu sebuah robot dengan kepala manusia yang besar seperti itu, dan ada manusia yang mengendalikan dalamnya seperti bisa jadi komputer bergerak begitu teman-teman ya. Nah, aku bingung teman-teman. MODOK kan besar nih kepalanya dan dia malah melawan Ant-Man. Apakah di sini MODOK bakalan bisa juga masuk ke Quantum Realm ya, mengganggu Ant-Man dan juga bekerjasama dengan Kang? Atau bagaimana ya? Apalagi ya MODOK kan pemimpin dari AIM sendiri sudah sering tampil lah di Iron Man. Karena begini teman-teman, Quantum Realm ini sangat penting bagi fase yang sekarang, bagi multiverse saga. Apalagi di fase ke-6 diumumkan bahwasanya Avenger ke-6 kalau tidak salah, yaitu Kang Dynasty. Avenger di Kang Dynasty. Wih, ngeri ya. Berarti ini bagaimana dinastinya Kang ataupun kerajaannya Kang menguasai waktu. Wih, jadi ingat Kamen Rider Zeo. Juga ya bagaimana kekejaman Kang ya melawan para Avenger nih. Tapi ya permasalahan Kang Dynasty ini tidak banyak pembahasan juga karena dia fase ke-6 ya. Apalagi pembuka fase ke-6 teman-teman. Apalagi kalau bukan pembuka fase ke-6 itu Fantastic Four. Nah, Fantastic Four belum ada case-nya, hanya diumumkan sutradaranya saja yang mana pernah menyutradarai WandaVision. Widih, WandaVision ini juga kunci ya teman-teman untuk multiverse saga ini karena banyak ya kejadian-kejadian di WandaVision, terutama penciptaan hero baru yang bernama Monica Rambeau ataupun Spectrum. Nah, apakah perang Monica hanya berhenti di WandaVision? Tentunya tidak teman-teman. Tentunya di D23 Expo ini mengumumkan juga nih film lanjutan dari sebuah ya yang kemarin sempat series yang heboh juga sebelum She-Hulk, yaitu Marvel. Apalagi kalau bukan judulnya The Marvels. Nah, kemarin aku sempat menyinggung sedikit bahas permasalahan The Marvels ini, yaitu bakal ada artis Korea, yaitu Park Seon-joon. Nah, jadi cerita dari The Marvel kali ini katanya itu bakalan ketiga karakter ini berpindah-pindah tempat teman-teman. Ketiga karakter yang memegang gelar Marvels, yaitu Carol Danvers, Monica Rambeau, dan Kamala Khan bakalan bertukar-tukar tempat teman-teman. Seperti yang kita ketahui di credit scene Miss Marvel, di mana tiba-tiba Kamala Khan berpindah tempat dengan Carol Danvers. Tiba-tiba Carol Danvers itu berada di kamarnya Kamala Khan. Nah, tapi teman-teman, Kamala bukan malah ke tempat Carol, melainkan dia malah ke tempat si Monica. Lalu Monica malah ke tempat si Carol. Widih, jadi ini berputar-putar segitiga Bermuda gitu teman-teman ya. Jadi bingung kita. Dan juga katanya di sini Nick Fury membantu ketiga para The Marvels ini. Nah, berarti jika ada Nick Fury berarti ini berarti lanjutan dari series Secret Invasion ya. Tapi untuk series Secret Invasion tidak aku bahas di video ini, mungkin di part 2 nya teman-teman. Oke, lanjut ada series Echo nih. Nah, ini bisa dikatakan lanjutan dari cerita Hawkeye ataupun spin-off-nya juga ya. Karena di sini bakalan berfokus pada karakter Maya Lopez yang sempat menjadi villain dari Hawkeye. Dan karakter ini cukup unik karena dia tuna wicara teman-teman. Jadi di film ini kita banyak belajar bagaimana berbahasa isyarat. Film ini katanya bakalan bergenre
thriller action, dimana ya diperlihatkanlah bagaimana kekuatan dari si Maya Lopez yang katanya ya sangat badass teman-teman, dan juga mendapat julukan hero-nya itu Echo. Dan karakter Kingpin yang sempat muncul juga di Hawkeye ya, karena dia yang besarkan si Maya Lopez nih ya, juga bakalan kembali. Walaupun di Hawkeye, di scene terakhir Hawkeye kita memperlihatkan Maya Lopez nembak kepalanya si Kingpin, ternyata Kingpin selamat namun dengan penutup mata. Dan juga si Bang Mamat juga hadir di sini. Bang Mamat penipu katanya hadir di episode She-Hulk yang kelima kemarin, tapi ternyata hanya topengnya saja. Aduh, ya si Matt Murdock kembali lagi berperan sebagai Daredevil. Dia kembali lagi di series Echo ini. Jadi series Echo ini bisa dikatakan jembatan untuk series Yaps, Daredevil Born Again. Widih. Jadi series Daredevil Born Again juga diumumkan nih di Disney 23 Expo. Ya, dimana di sini cuma dijelaskan bahwasanya ya benar ternyata Daredevil Born Again hanya berjumlah 18 episode, dan juga jadwal syutingnya itu bakalan mulai di tahun 2023 mendatang. Cuma aku masih bingung teman-teman dengan cerita Daredevil Born Again nih. Apakah lanjut dengan cerita yang ada di Netflix atau tidak, ataupun membuat cerita baru lagi, karena Born Again ya. Tapi kalau lanjut juga keren teman-teman, karena ya berarti ini bisa jadi keretakan multiverse, ataupun ya memang multiverse Netflix dengan multiverse MCU memang menyambung. Tapi rada capek teman-teman, karena kita harus menonton ulang dulu ya Netflix. Aduh, bagi film-film Netflix itu ya satu episodenya sekitar 40-an menit, dan juga Daredevil di Netflix itu ada 3 season. Tapi kalau buat baru lagi ya keren juga sih ya. Oke, tunggu saja kabar terbarunya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan di part 1 kali ini teman-teman. Mungkin film-film lainnya kita lanjutkan di part selanjutnya. Nah, jika ada salah kata ataupun salah pembahasanku tentang berita beberapa film yang baru saja aku sebutkan, mohon silakan teman-teman ya komen di bawah, bisa perbaiki. Kita mungkin bisa bahas-bahas bersama lagi. Saya akhiri, wassalam.